saya jujur kecewa sih, kecewa dengan kelakuan Abi Dirman, eh, yang mungkin dikatakan ustadz ya, pimpinan ketua yayasan Darussalam An-Nur, dan beliau itu ngebangun rumah tahfiz tuh saya tahu gitu loh, saya tahu perjuangannya itu. Coba Adif minta tolong cari-cari donatur supaya memang bisa terbangun nih rumah tahfiz dan anak-anak bisa menjadi pintar, anak-anak bisa belajar dengan sungguh-sungguh dengan adanya rumah tahfiz ini. Saya tahu itu. Dan memang pada saat itu ya Ibu Tati yang lebih banyak tahu ya. Tapi saya tahu proses itu gitu loh. Sekilas saya tahu proses itu. Dan kenapa malah jadi kayak gini gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi di video kali ini saya bingung harus memulai dari mana. Karena memang ini kejadian yang sangat tidak disangka dan juga tidak diduga-duga. Dan tapi memang kenyataannya kejadiannya seperti itu. Ya, ini kita akan bahas permasalahan Yayasan Darussalam An-Nur yang ada di Kota Tangerang, di Kunciran. Jadi sebelum ke permasalahannya, saya akan ceritakan dulu nih gimana kedekatan saya dengan Yayasan Darussalam An-Nur. Jadi pada saat tahun 2020 saya itu memang kenal baik sama Ustadz yang katanya Ustadz Abi Dirman. Dan saya itu dikenalin sama Ibu Tati. Ibu Tati itu memang bisa dikatakan donatur tetap dari Yayasan Darussalam An-Nur itu yang berada di Kota Tangerang. Dari sebelum rumah tahfiz itu jadi, bahkan sebelum dibangun, baru mau rencana itu, saya udah beberapa kali silaturahmi ke sana, bahkan bermain sama anak-anak di sana, sama santri-santri di sana. Jadi memang Abi Dirman itu baik banget. Abi Dirman itu baik banget. Dan kita tidak menyangka yang awalnya itu karena Ibu Tati ini kan berteman dengan ibu saya, mama saya. Jadi temenan lah dulu, sempat bestie lah kalau bisa dikatakan orang zaman sekarang ya, bestinya. Nah dulu tuh kenal banget tuh sama Dirman, sama Abi Dirman itu ya dari Ibu Tati itu. Nah Ibu Tati itu teman dari mama saya. Saya dapet kabar itu tuh dari WhatsApp ibu saya, mama saya. Saya dapat kabarnya itu Ustadz Dirman. Nah saya tuh karena memang sekarang kan 2024 ya, sekarang 2024, 4 tahun. Terakhir itu kita komunikasi sama Abi Dirman itu di tahun 2022 kalau nggak salah, atau 2021 lah, saya lupa. 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Bahwa memang coba dikasih tahu nih, di up ke media sosial saya. Ibu Tati itu minta tolong nge-up gitu loh, lewat via mama saya gitu loh. Coba tolong di-up, ini Ustadz Dirman sedang ada kasus. Nah saya coba telusurin, ternyata kasusnya itu
pedofilia atau mungkin pedofil atau mungkin bisa dikatakan pencabulan pada anak-anak santri loh gitu loh. Tapi saya belum percaya pada saat itu. Saya belum percaya, saya cari-cari beritanya, dan pada saat itu memang saya cari itu di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus saya lupa lah tanggal berapa. Pada saat itu saya cari langsung, masa sih gitu kan, masa sih seorang Abi Dirman seperti itu. Sempat ada berita bahwa memang di tagline-nya itu, berita yang beredar atas nama Yayasan Darussalam An-Nur, pimpinan Darussalam An-Nur, tentang pencabulan pada anak di bawah umur itu hoax. Ada, nanti coba saya tampilin deh di sini. Itu hoax. Nah, saya sempat berarti hoax gitu loh. Itu cuman rumor-rumor aja atau mungkin berita bohong gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya saya nggak up lah di media sosial itu kan. Selang beberapa hari, 3 hari kemudian, banyak berita beredar yang mengatasnamakan yayasan itu gitu loh. Dan memang benar adanya pencabulan, memang benar adanya pedofilia. Dan saya makin gak nyangka ini benar atau bohong gitu kan. Ini benar atau bohong. Tapi kok makin banyak beritanya beredar gitu. Makanya saya cari tahu semuanya. Ternyata benar. Dan sudah tangani oleh Polres Metro Tangerang Kota. Wah, saya bilang saya nggak nyangka banget kok Abi bisa kayak gitu loh. Dan selama hampir 20 tahun ya, selama hampir 20 tahun yayasan berdiri itu kok bisa nggak terungkap gitu. Dan kok Abi bisa sejahat itu gitu loh, Abi Dirman. Bahkan saya pun pada saat awal-awal COVID ya, waktu itu ya 2020 itu sering banget sama Abi Dirman tuh kemana-mana. Misalnya ada peresmian waktu itu ya di daerah Bintaro atau Bogor, saya datang. Bahkan viewersnya udah menjadi viral tuh, banyak orang yang bisa diangkat dari sedekah lisan Adit, mengangkat satu anak dikasih rumah sama bayi bohong, bawa ke polisi yang punya butuh dikasih tempat bayi bohong, sampai asal anak datang karena sedekah lisannya dari bahkan media-media pun datang. Akhirnya ya saya sempat diwawancara sama media tersebut mengatasnamakan yayasan itu. Ya saya kenal baik gitu, kenal deket sama Abi Dirman. Makin jaya, makin dekat, makin solid, makin kompak, dan makin menginspirasi untuk semua kalangan. Amin. Sedikit Mas Adit, bahwa Mas Adit di YouTube banyak banget. Bahkan saya juga sama Ibu Tati itu sempat berbagi ke yayasan tersebut. Kalau Ibu Tati mungkin sering ya, setiap bulan mungkin ya, sempat berbagi ke anak-anak santri yang ada di sana. Dan kita tidak ada pikiran negatif gitu, tidak ada pikiran negatif, karena Abi itu ya kalau saya sih ya, kalau saya, pemikiran saya itu memang Abi itu ngomongnya agak ngelambai, tapi saya berpikiran positif aja gitu loh. Tidak ada pikiran jelek lah sama Abi, yang dengan dia niatin mengingatkan sholat, terus mengingatkan zakat, terus harus berbuat baik kepada orang, harus positive thinking sama orang. Makanya saya itu jadinya tidak ada niat nggak ada yang berpikiran jelek sama Abi gitu loh. Nah, sejak kejadian ini saya jujur kecewa dengan kelakuan Abi Dirman, yang mungkin dikatakan ustadz ya, pimpinan ketua yayasan Darussalam An-Nur, dan beliau itu ngebangun rumah tahfiz tuh saya tahu gitu loh. Saya tahu perjuangannya itu. Coba Adif minta tolong cari-cari donatur supaya memang bisa terbangun nih rumah tahfiz, dan anak-anak bisa menjadi pintar, anak-anak bisa belajar dengan sungguh-sungguh dengan adanya rumah tahfiz ini. Saya tahu itu. Dan memang pada saat itu ya Ibu Tati yang lebih banyak tahu ya. Tapi saya tahu proses itu gitu loh. Sekilas saya tahu proses itu. Dan kenapa malah jadi
kayak gini gitu. Dari 2020 ke 2024 kan 4 tahun ya. 4 tahun, dan yayasan itu berdiri dari ya mungkin 18 tahun ke belakang lah. 18 tahun ke belakang, dan itu baru terungkap gitu loh. Saya bingungnya baru terungkap gitu. Sedangkan posisi yayasan itu di dalam pemukiman warga. Itu masuk ke gang, itu nama gangnya saya lupa lah, gang apa gitu, gang Kunciran atau gang Sawo, saya lupa lah pokoknya. Masuk ke gang lah intinya. Nah, masa orang-orang sekitar tuh nggak ada yang tahu? Berarti kan secantik itu, sebersih itu mainnya Ustadz Abi Dirman itu gitu. Saya bingung sih harus gimana, saya bingung karena ya yang kita idam-idamkan, yang kita bisa katakan, oh dia motivator kita, oh dia guru kita gitu loh, oh dia penasehat kita, tapi ternyata enggak juga gitu loh teman-teman. Dan saya kecewa gitu loh. Mungkin saya aja kecewa, apalagi mungkin Ibu Tati dan rekan-rekan donatur yang memang tetap di yayasan tersebut, itu pasti kecewa banget. Itu kecewa banget. Saya juga sempat komunikasi sama Fadel, Al-Fadel lah, bukan Fadel Nikita Mirzani ya. Fadel ada, beliau itu putranya Ibu Tati. Jadi saya itu memperdalam kasusnya Abi Dirman ini lewat Fadel, dan memang kenyataannya betul. Dan pada saat itu Abi itu cerita bahwa Abi itu punya anak itu namanya adalah inisialnya L, dan L itu punya adik, ada pokoknya rambutnya kayak mangkok gitulah, pokoknya ganteng banget itu anak. Terus katanya itu adiknya si L, adiknya si L ini gitu loh. Dan ternyata setelah saya cari tahu, Abi itu belum pernah menikah, dan itu si L itu siapa? Saya nggak tahu gitu loh. Dan pada saat itu pengakuannya Abi Dirman itu, L itu memang anaknya beliau gitu loh. Dan saya juga kenal beberapa pengasuh-pengasuhnya Abi Dirman. Saya kenal, ada yang namanya F, ada di situ. Dan memang mereka itu kalau saya ketemu beliau itu memang selalu pakaian gamis, selalu glowing, pakai peci semuanya segala macem. Tapi setelah kemarin itu pas ditampakkan di mana, di Polres untuk rilis ya, press conference ya, itu lesuh banget sih Abi. Ya Allah, saya nggak nyangka Abi bisa kayak gitu loh. Dan selama 18 tahun itu udah berapa anak yang mereka cabuli gitu loh. Allahu Akbar. Itu penyakit asli, itu penyakit sih. Saya nggak nyangka, beneran nggak nyangka sama Abi itu. Dan Bu Bidan pun dulu saya itu belum nikah ya. Bu Bidan pun dulu sempat nge-save nomornya mamangnya Abi, katanya mamangnya Abi Dirman. Dan kita pada saat peresmian apa saya lupa lah, saya ngajak Bu Bidan. Pada saat itu saya itu belum nikah, tapi beliau itu menasehati, menikah itu baik, gini ya. Beliau itu sebelum itu memang bisa dibilang menjadi apa ya, penasehat kita lah gitu kan. Jadi nanti kalau menikah tuh akan begini, indah loh Div, gini menikah. Akhirnya saya menikah kan memang sama Bu Bidan, dan sekarang sudah mau jalan 3 tahun di bulan Desember ini. Ya itu berkat dari omongan Abi juga gitu. Tapi ternyata yang kita gurui, yang kita mungkin menjadi motivator malah begitu gitu loh. Nah, malah melenceng gitu loh. Malah tidak normal gitu. Bahkan yang laki sama laki aja disalahkan gitu loh. Malah dia itu sama anak kecil gitu loh. Ya Allah, anak kecil nggak tahu apa-apa gitu. Ternyata santri-santri yang ada di rumah, di Yayasan Darussalam An-Nur itu ya memang mangsanya beliau gitu. Dan saya juga sempat kenal sama badut-badut yang ada di Darussalam An-Nur ya. Mereka biasanya kalau ada acara atau apa itu selalu memang ngundang badut buat menghibur anak-anak.
badut sulap, terus pokoknya intinya gitulah. Selalu banyak acara lah gitu, selalu banyak kegiatan, kadang jalan juga ke puncak, atau mungkin pokoknya intinya banyak healing lah. Nah, dari pernyataannya Abi itu memang biar anak-anak itu merefresh otaknya, biar anak-anak itu tahu dunia luar gitulah intinya, biar pengalamannya banyak lah. Ternyata di belakang itu yang mereka ya maaf ya, cari suasana baru untuk melakukan itu gitu loh. Ya Allah Abi, saya nggak nyangka sih, saya nggak nyangka. Tapi yang pasti sekarang kasus ini sudah ditanganin sama Polres Metro Tangerang Kota, sama Kapolresnya Bapak Zain dan rekan-rekan. Terima kasih yang sudah menangani kasus tersebut dan sudah mengawal, dan sudah juga teman-teman yang katanya di berita ya, saya lihat ada anggota DPR juga. Jadi teman-teman dari relawan Ibu Tati semuanya, terima kasih. Walaupun saya bisa dibilang tidak ikut andil dalam kasus ini, tapi yang pasti saya cukup kecewa dengan kejadian tersebut. Tapi karena memang sekarang Abi itu sudah tetapkan ya sebagai tersangka. Ada 3 orang yang tersangka ya, 3 orang yang tersangka. 1 orang itu si Abi Dirman ini, terus 1 orang lagi pengasuhnya, dan 1 orang lagi itu masih buron. Dan saya itu yang pengasuhnya itu nggak asing, mukanya saya kenal. Mungkin kalau misalnya ketemu mungkin pasti beliau juga akan ingat gitu ya. Pesan buat teman-teman, jangan menilai orang dari covernya lah. Kita coba telusurin dalamnya, karena memang yang berkedok agama itu bagus sih, cuman kita patut waspada juga gitu. Takutnya nanti, sekarang ini kan pasti orang tua nih jadinya takutlah nitipin anak ke pesantren, takutlah nanti nitipin anak ke yayasan. Tujuan orang tua sebenarnya buat memperdalam ilmu agama, tapi ternyata malah dijadikan seperti itu. Dampaknya jadinya ke semuanya gitu loh, ke pesantren yang lain yang memang bener alurnya, yang memang bener rulesnya. Tapi ternyata dengan adanya kejadian ini, jadi semuanya terdampak gitu loh ya. Saya nggak bisa ngomong banyak-banyak, tapi yang pasti terima kasih yang sudah lapor kasus ini, yang sudah ikut mengawal kasus ini. Semoga Abi Dirman itu dan rekan-rekan yang pelaku ya atau tersangka dihukum yang setimpal. Dan korban-korban itu banyak banget itu baru tercatat 23 orang, masih belum visum lagi kalau nggak salah ya. Saya dengar itu ada beberapa orang yang sudah visum, tapi banyak juga yang belum divisum, dan banyak juga yang laporan-laporan warga yang di luar 23 orang itu masih banyak ya. Semoga trauma sih pasti trauma ya, tapi semoga beliau itu tidak trauma sampai besar nanti gitu. Tapi nggak mungkin juga sih, saya bingung juga gitu loh. Ini anak-anak ini pasti ingatannya kan kuat gitu loh, ingatan track recordnya kuat. Bahkan katanya awalnya nggak mau cerita, dan sekarang jadi cerita, terungkap semuanya. Abi itu mainnya cantik banget sih, kacau. Dan bisa nggak ketahuan gitu loh, saya herannya ya. Abi, inilah kehidupan Abi kan. Aduh, sangat disayangkan sekali. Saya nggak bisa berkata-kata lagi ya. Semoga kasus ini segera bukan selesai sih ya. Kalau anak-anak pasti nggak bakal selesai, karena memang traumanya itu pasti ada. Semoga kasus ini segera dihukum yang setimpal-setimpalnya tersangkanya, dan pelaku buronnya pun tertangkap secepatnya, supaya tidak ada lagi kasus-kasus ini, tidak ada lagi ustadz-ustadz berkedok yang mengatasnamakan agama tapi diperbuat untuk pelecehan seksual atau segala macam, atau pedofilia dan lain-lainnya. Semoga tidak ada lagi ya. Sudah, oke teman-teman, saya kecewa sama Abi Dirman selaku ketua yayasan ya. Paling gitu aja, saya udah nggak bisa ngomong lagi. Oke, semangat semuanya, dan salam sehat selalu.